Ya kita sama-sama tahu lah. Bahkan dari sebelum ada kasus Brigadir J pun saya lihat soal KM50 ini kasus yang nggak ada basinya Bang. Karena memang masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjawab dalam masalah apapun. Ya netizen nyinggungnya KM50 lagi. Artinya kenapa ini kok tanda tanya bisa terus-terusan muncul. Padahal biasanya masyarakat kita ini kalau ada satu isu nggak lama biasanya redup, basi, cepat lupa. Karena masyarakat kita khususnya kami umat Islam dan lebih khususnya lagi kami dari 212, FPI dan lain sebagainya masih merasakan kami belum mendapatkan keadilan dalam masalah ini. Kita belum mendapatkan keadilan dalam masalah ini. Masih terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mereka juga manusia. Brigadir J 1 orang, ini mereka 6 orang, 6 jiwa, 6 orang muslim bahkan saudara, bagi yang sesama muslim ya. Artinya ada ikatan tambahan saudara seiman, seislam. Kalau ini tidak ditutaskan dengan baik, maka hal seperti ini bisa menimpa siapapun. Anda yang hari ini tertawa mungkin Anda bisa jadi korban besok. Anda yang hari ini tertawa bertepuk tangan mendukung sebuah kezaliman, mendukung sebuah kemunkaran, mungkin Anda yang besok akan jadi korban. Kita nggak pernah tahu. Karenanya jangan pernah menganggap remeh kasus pembunuhan apapun, apalagi yang betul-betul janggal dan hati nurani nggak bisa bohong lah. Ya mulai hadis tentang permulaan wahyu, kemudian hadis Rasulullah sampai ke Madinah bergegas karena rindunya, kemudian bagaimana ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah rindu kepada Mekah, menunjukkan cinta. Sayyidina Umar mengatakan pentingnya cinta tanah air. Nah ini jadi motivasi kuat bagi setiap muslim untuk cinta kepada tanah airnya. Artinya cinta tanah air ini bukan karena faktor perasaan saja, bukan karena faktor tabiat manusia saja, tapi perintah syariat. Makanya saya selalu bilang nggak usah ragukan deh cinta tanah airnya habaib, ulama, kiai, ustadz, nggak usah ragukan. Karena kami belajar cinta tanah air bukan dari barat, kami bukan belajar cinta tanah air dari kaum nasionalis, enggak. Kami nggak belajar cinta tanah air dari timur, kami nggak belajar cinta tanah air dari orientalis, dari sekuleris dan lain sebagainya, enggak. Kami belajar cinta tanah air dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang ngajarkan kami untuk cinta kepada tanah air. Makanya saya mengingatkan kalau misalnya pemimpin belok, polisi tidak amanah, tidak jujur, ya kan? Karena kalau enggak kacau. Iya, maunya kita surga ini tetap kita pelihara. Betul. Ya, di dunia ini kan tetap kita pelihara. Makanya saya bilang gini, Bom, cintanya udah jelas. Cara mencintainya yang seperti apa? Jangan kayak anak ABG ngaku cinta tapi cara cintanya keliru dengan cara-cara yang melanggar etika. Jadi jangan orang yang ngeritik rezim terus dibilang anti tanah air. Ini keliru. Rezim dan negara ini dua hal yang berbeda. Makanya walaupun ngomong cinta tanah air sampai mulut berbusa, ya, tapi kalau korupsi itu bohong namanya cinta tanah air, dusta. Ngomong cinta tanah air, wah ditempel di mana-mana bikin baleho, ditayangkan oleh berapa juta orang nonton di ngomong cinta tanah air, tapi kezaliman dilakukan, penegakan hukum nggak dilakukan dengan baik, dusta namanya. Katanya kalau melanggar hukum ini luas sekali. Salah satu syaratnya nggak boleh melanggar hukum. Ada ungkapan yang menarik, semua orang sama di mata hukum, tapi nggak semuanya sama di mata penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Saya nggak tega bisa kencang-kencang. Soalnya di depan saya ada orang yang halus. Beliau adalah Habib Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bib ya sudah mau bertandang ke sini lagi. Alhamdulillah bersilaturahmi untuk kedua kalinya. Alhamdulillah. Jadi Habib mau ngomong tentang cinta tanah air, tapi saya appeal sedikit ya kan. Masa nggak ngomong KM50? Betul. Kita kan tidak ngomong sesuatu yang mengawang-awang tapi fakta kan. Fakta. Nah, Bib, banyak hal yang terkait dengan KM50 yang kemarin orang nggak berani ngomong ya, tapi setelah adanya kasus Brigadir J ini, orang kok tiba-tiba dejavu, kok mirip, CCTV hilang, kemudian TKP dirusak, alat bukti dihilangkan dan lain sebagainya. Kita tahu, sepanjang yang saya tahu Bib ya, itu pengadilan itu baru terhadap 4 orang, tapi 2 orang lain saya katakan dengan bahasa yang satir,
seperti free of charge, gratis. Iya. Kok ada nyawa meninggal gratis gitu? Nah, saya tidak tahu Habib mau komentar seperti apa. Silakan, Habib. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Bang Refli atas kesempatannya. Senang saya bisa datang ke podcast yang insya Allah penuh manfaat ini. Amin, amin. Mudah-mudahan channel Bang Refli Harun selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan keluarga juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terkait KM 50 ya Bang ya. Ya kita sama-sama tahu lah. Bahkan dari sebelum ada kasus Brigadir J pun saya lihat sejauh pengamatan saya soal KM 50 ini kasus yang nggak ada basinya Bang. Karena memang masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjawab bagi masyarakat. Sehingga kasus ini nggak ada basinya. Dalam masalah apapun ya netizen nyinggungnya KM 50 lagi. Bahkan saya dapat info dari banyak kawan-kawan bahwasanya di Twitter itu nggak berhenti ada yang berkaitan dikit kayak 50 muncul lagi artinya kenapa ini kok tanda tanya bisa terus-terusan muncul, padahal biasanya masyarakat kita ini kalau ada satu isu nggak lama biasanya redup, basi, cepat lupa. Tapi kayak 50 nggak lupa-lupa. Jawabannya sederhana, karena masyarakat kita khususnya kami umat Islam dan lebih khususnya lagi kami dari 212 FPI dan lain sebagainya masih merasakan kami belum mendapatkan keadilan dalam masalah ini, apalagi keluarga 6 syuhada ini mereka belum mendapatkan keadilan. Dan masyarakat melihat menurut perspektif saya dan saya sendiri merasakan itu kita belum mendapatkan keadilan dalam masalah ini. Masih terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, apalagi saat ini ditambah munculnya kasus Brigadir J, pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen FS dan kawan-kawan. Oh, ini makin membuat masyarakat menghidupkan lagi masalah KM 50 ini Bang. Karena banyak yang dirasa sama kejanggalan-kejanggalannya, mulai dari konversi pers yang dilakukan oleh polisi, yang kemudian kronologi yang dijelaskan ini inkonsisten, berubah-berubah, sampai akhirnya sekarang berbalik ke kubu Freddy Sambo. Dari mereka memposisikan diri sebagai korban sampai sekarang, sampai update tersore hari ini istrinya pun akhirnya jadi tersangka. Artinya ada inkonsisten. Kayak 50 pun seperti itu, ada inkonsisten. Saya ingat betul waktu Kapolda itu melakukan konversi pers, katanya ada 10, ya, kemudian dikejar 10 dan lain sebagainya. Ternyata dengan 6 meninggal tembak menembak, ya, 4 ya. Ternyata rekonstruksi Polri sendiri Mabes akhirnya nggak mengatakan nggak ada itu. Artinya nggak menjelaskan itu ada. Dari Komnas HAM sendiri nggak ada. Beda dengan kami dari awal dari FPI. Kronologi kami konsisten, nggak ada perubahan, karena apa adanya kronologi tersebut, dan itu sangat logis dan tidak ada yang mempersoalkan soal hoax gitu ya. Iya, karena kronologinya jelas. Soalnya saya ingat press conference pertama, 6 mati tembak menembak, ya kan, tegas terukur gitu kan. 4 melarikan diri. Betul, itu kan dari Kapolda Metro. Iya, dan bahkan ada yang bilang 4 itu ada minta nanti kami bantu nyari yang 4 ya kan. Tapi setelah itu cerita itu nggak ada lagi. Cerita berubah belok. Cerita yang terus digaungkan itu adalah 6 saja. 6 dan rekonstruksinya pun demikian. Kemudian tidak 6 mati tembak menembak, yang mati itu cuma 2. Kemudian 4 masih hidup, dimasukkan ke mobil, rekonstruksi versi mereka. Dan seterusnya. Kemudian 4 dibunuh di mobil. Itu mobil Xenia. Begitu pula rekonstruksinya, kronologi yang dipaparkan oleh Komnas HAM itu beda dengan yang disampaikan oleh Kapolda. Artinya ada inkonsisten. Itu mungkin saya nggak tahu, kalau kita yang bicara seperti itu mungkin udah kena pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu Bang Refli. Hafal ya. Kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Jadi gara-gara banyak yang begini-begini, 14 ayat 1 dan ayat 2 pasal 15 Undang-Undang 1 1946. Tapi makanya saya katakan this is the momentum ya, momentum untuk kita buka-bukaan lah sedikit.
Karena kan utang sejarah kita juga, Bib ya. Betul, Bang. Artinya gini, kita sebagai bagian dari masyarakat yang paham bahwa ini nggak adil. Betul. Coba bayangkan, saya membayangkan ibu dan ayah Brigadir Joshua itu. Betapa sakitnya pilunya kehilangan anak. Betul. Ya kan? Hal yang sama kan terjadi juga dengan Betul. dengan 6 orang syuhada itu kan. Ayah ibunya seperti apa, sama juga. Betul, Bang. Iya, dan itu Bang Refli, tadi satu titik-titik persamaannya dari segi inkonsisten ketika menyampaikan kronologi sampai akhirnya terbongkar. Cuman kan bedanya ya tentunya kasus Brigadir J juga sampai sekarang masih timbul tanda tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kan kalau KM50 menurut pandangan saya cenderung lebih mandak, lebih eksklusif, lebih tertutup. Kemudian yang kedua di antara titik kesamaannya ya, yang terbunuhnya sama-sama dilaporkan, bahkan di KM50 sampai ditersangkakan. Kemudian itu mau niru KM50 skenario awalnya. Mayat mau ditersangkakan. Mungkin. Setelah itu di SP3 kan case close. Maunya kan begitu. Tapi akhirnya nggak jadi, nggak sampai ke situ. Kemudian juga pelakunya sama-sama aparat. Kemudian ada orang-orang yang terlibat di dalam KM50 saat ini juga terlibat di kasus Brigadir J. Bahkan seperti Irjen FS sendiri kan saat itu memimpin tim untuk investigasi dari divisi Propam Polri. Artinya dia termasuk dari bagian rangkaian KM50 saat itu. Apakah ada pelanggaran etik atau tidak. Ternyata sekarang terbukti orangnya jadi tersangka pembunuhan berencana. Artinya justru publik di sini ternyata yang mereksa ini orang yang saat ini melakukan pembunuhan berencana yang begitu menggegerkan publik. Tentunya yang telah terjadi sudah seharusnya untuk dibuka kembali. Bahkan Bang, ada yang lebih, kalau bahasa usul fikihnya qiyas aulawi, titik kesamaan bahkan lebih. Qiyas aulawi, lebih. Kita ada titik samaan antara KM50 dengan kasus Brigadir J. Tapi menurut kami bahkan lebih. Kenapa lebih? Ini korbannya 1, ini 6. Jadi artinya harusnya lebih serius lagi. Jadi Bib, kalau mau lebih serius itu gini, saya kan selalu mengidentifikasikan 3 hal kenapa Brigadir J ini agak berhasil nendang ya. Satu, masyarakat ini kompak di bawah, tidak memandang ini sebagai kasus sara, suku, agama, ras antar golongan, tapi memandang ini adalah tragedi kemanusiaan. Betul. Nah, sehingga tidak ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang seolah-olah malah bergembira. Karena miris hati ini kan. Betul. Bagaimana mungkin ada 6 manusia meninggal, tiba-tiba ada kiriman karangan bunga selamat. Betul. Ya kan? Selamat bertemu bidadari dan lain sebagainya. Itu kan betul-betul membuat kita menangis kan. Lalu kalau itu nggak ada yang di sini, yang menghina Brigadir J itu nggak ada. Yang tadinya bekerja untuk mengaburkan itu nggak ada. Betul. Nah, tapi yang kedua dari atas ada political will, ada goodwill dari kekuasaan tertinggi Presiden Jokowi. Kita frankly speaking aja lah ya kan, Allah yang paling besar kan. Nah, ada paling tidak ada statement yang keras walaupun dia bilang pesan. Saya sudah pesan ya, bukan pesan. Kemudian karena ada 2 arus bawah dan atas ini, maka internal Polri sendiri akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi mereka sendiri nggak kompak. Betul. Ada arus yang ingin membuat rekayasa menyelamatkan Sambo, ada yang ingin mengorban, kalaupun ada korban ya yang Baradae saja, ada yang ingin membuka sama sekali. Bahkan ada yang mengancam mengundurkan diri. Nah, saya tidak melihat itu di KM50, Bib ya. Betul. Jadi masyarakatnya ada yang menghina malah, kekuasaan puncaknya nggak punya keinginan, ya kan? Menko Polhukam kan bagus banget nih kalau sekarang kan. Pak Mahfud, kenapa nggak sebagus waktu KM50? Iya kan? Betul. Sebenarnya bukan hanya KM50, Bib. Ada yang perempuan yang nembak-nembak di Mabes Polri gitu-gitu yang pakai senapan angin tiba-tiba dimatiin, nggak ada investigasi lebih lanjut. Twailibi Ustadz yang meninggal di penjara, itu kan meninggal. Kalau kita belajar tentang hak asasi manusia, apapun motifnya itu nyawa, the right to life itu sudah diambil gitu. Betul. Tapi kok nggak ada Komnas HAM sebagai pihak yang paling berkepentingan, rekomendasinya tolong usut tembak serangan kepada petugas dan kepemilikan senjata. Lah itu kan minornya. Yang mayornya itu adalah soal pelanggaran HAM, matinya orang seharusnya gitu ya.
Bib, apa lagi Bib? Silakan Bib. Jadi Iya, saya colongan juga untuk menyampaikan unek-unek ya. Silakan. Iya, jadi gini Bang, betul kata antum tadi, salah satu yang bikin kasus Brigadir J ini terus naik karena masyarakat kita kompak, tidak dipecah oleh isu SARA. Seharusnya hal yang sama juga terjadi di kasus KM50 seharusnya. Kenapa? Kalau kita berpikir dengan jernih dan dewasa, 6 syuhada ini rahimahumullah rahmatal abrar, mereka punya ayah, mereka punya ibu, mereka punya keluarga, mereka punya harapan, mereka punya masa depan, mereka manusia. Dan maaf ngomong, mereka juga bukan keluarga mampu rata-rata. Betul. Ada di antara mereka yang tulang punggung buat keluarganya. Jadi sebagaimana Brigadir J manusia, mereka juga manusia. Brigadir J 1 orang, ini mereka 6 orang, 6 jiwa, 6 orang muslim bahkan saudara, bagi yang sesama muslim ya. Artinya ada ikatan tambahan saudara seiman, seislam. Jadi kalau ini tidak ditutaskan dengan baik, maka hal seperti ini bisa menimpa siapapun. Anda yang hari ini tertawa, mungkin Anda bisa jadi korban besok. Anda yang hari ini tertawa, bertepuk tangan, mendukung sebuah kezaliman, mendukung sebuah kemunkaran, ya mungkin Anda yang besok akan jadi korban. Kita nggak pernah tahu, Bang Refli. Karenanya jangan pernah menganggap remeh kasus pembunuhan apapun, apalagi yang betul-betul janggal, dan hati nurani nggak bisa bohong lah. Hati nurani kita nggak bisa bohong. Bagaimana banyak terjadi hal-hal yang betul-betul janggal, dan saya yakin sampai detik ini saya betul-betul yakin bahwasanya 6 syuhada ini qutilu zulman, mereka dibunuh secara dizalimi. Saya yakin betul, dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala berjanji ya, la antaqimanna 'ala zalim walau ba'da hin. Allah itu bersumpah, aku akan membalas orang yang zalim walaupun setelah sekian waktu. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara Allah membalas. Cara Allah ini indah, Bung Refli. Cara Allah indah. Kadang-kadang kita pengennya pakai cara yang ada di benak kita. Kita nggak sabar. Tapi Allah punya cara sendiri yang lebih tiba-tiba indah. Kita diam aja terjadi. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Naam, di dunia wal akhirah. Itu baru di dunia. Maksiat itu, diantara maksiat ada yang hukumannya di akhirat, tapi ada maksiat yang hukumannya dipercepat di dunia, Bang Refli. Satu, durhaka sama orang tua, itu hukumannya dipercepat di dunia. Kedua, uququl walidain, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Yang ketiga diantaranya kezaliman. Kezaliman itu termasuk satu dosa yang hukumannya dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Ngeri Bang Refli. Jadi ya silahkan yang menutupi mungkin bisa menutupi, manusia tidak melihat, walaupun manusia juga tidak bodoh. Meskipun tidak melihat, tidak berkuasa, manusia tidak bodoh, tapi Allah nggak pernah tidur. Allah Maha tahu, tidak ada yang bisa direkayasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gusti boten sare ya, Pak. Gusti Allah boten sare. Bib, ada satu klarifikasi sedikit Bib ya, sebelum Habib ngomong soal cinta negara dalam Islam itu. Kan sering disebut-sebut bahwa Habib pernah di waktu kejadian hari H itu dipepet mobil, kemudian dia buka kaca dan dia memberikan tanda jari yang jari tengah, kurang ajar lah ya, kira-kira gitu. Itu ada ya memang ya? Ada memang. Jadi saya cerita kronologinya sedikit ya Bang Refli. Kejadiannya saat itu kan Ahad malam Senin. Kalau nggak salah kita keluar dari Sentul itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kita tujuan mau ke Kerawang. Ini yang perlu saya buka nih. Ke Kerawang itu kita ke villa. Jadi Habib Rizik itu suka pengajian dengan keluarga. Jadi beliau tuh ngajarkan, bukan cuma ngajarkan umat juga, keluarga juga. Beliau nggak lupa menyisihkan waktu untuk pengajian sama keluarga. Jadi ke Kerawang itu untuk ke salah satu villa kampung turis yang ada di Kerawang, yang memang punya salah satu sahabat itu untuk liburan, istirahat, karena beliau pulang dari Makkah belum istirahat tuh, maraton sampai masuk rumah sakit beliau butuh istirahat, pemulihan sekaligus pengajian internal keluarga. Karena internal keluarga cukup banyak kan, anak, cucu, mantu. Bergerak dari Sentul. Itu kurang lebih 8 mobil. 4 mobil laskar yang ngawal, 4 mobil keluarga. Saya ingat waktu itu urutannya 1 di depan mobil Habib Rizik. Jadi paling depan sekali mobil laskar, 2 mobil Habib Rizik, 3 mobil saya, sama istri saya, sama anak saya, sama ada pembantu saat itu. Kemudian belakang lagi 2 belakang saya ini mobil, ada salah satu ustadz keluarga yang ikut dari di Mekah, Ustadz Hakim. Kemudian sama kakak ipar saya dengan suaminya, dengan anaknya.
dengan pembantunya juga. Belakangnya lagi 3 mobil, 1 mobil laskar yang nempel dengan rombongan 4 ini, 2 yang agak di belakang. Nah, 2 ini yang akhirnya kejar-kejaran itu, yang terpisah. Nah, singkat cerita, ketika keluar dari Sentul memang kita sengaja malam hari saat itu untuk ngindarin kemacetan. Karena kan dari Bogor ke arah Karawang itu biasanya suka macet, Bung Refli, apalagi di Cikunir itu kan lewat lingkar luar tuh. Nah, seingat saya saat itu ya udah mulai ada gerak-gerik yang mencurigakan dari di Sentul karena ada mobil yang standby aja depan perumahan di Sentul itu. Karena perumahan Sentul ini, Bung Refli, baru Habib Rizik itu nabung untuk nyicil itu untuk rumah pribadi. Jadi supaya kalau di Petamburan sudah terlalu banyak tamu, di Megamendung terlalu banyak tamu. Beliau pengen ada rumah yang beliau bisa tenang sama anak istri. Tidak terima tamu di situ terima tamu. Dan orang belum tahu beliau punya rumah di Sentul baru setelah, dan itu beliau baru nempatin setelah pulang dari Saudi. Udah lama beliau nyicil untuk rumah itu, nabung uang nyicil pelan-pelan itu lama untuk punya rumah di Sentul itu. Artinya memang beliau sendiri baru nempatin. Keluarga jauh pun itu belum tahu beliau punya rumah di Sentul. Kalau keluarga dekat mungkin tahu, adik kakak beliau. Tapi keluarga jauh tuh banyak yang belum tahu dan belum pernah ke rumah Sentul tersebut. Jadi aneh kalau tahu-tahu kok ada yang ngikutin di situ, ada drone muter-muter di situ, berarti kan ada yang punya kuasa lebih untuk menjangkau itu. Nah, jadi kita keluar dari Sentul, saya ingat malam itu kejadian penembakan kan dini hari Senin. Dini hari tanggal 7 ya. Saya ingat 7 ya itu ya. 7, karena itu ulang tahun pernikahan saya. Tanggal 7 Desember. Dini hari. Jadi kita jam 11 masih tanggal 6 berarti kita keluar jam 10 atau jam 11. Itu udah ada yang mencurigakan, kita dapat info dari security dari bosnya ada yang standby di situ. Nah, keluar dari Sentul itu mulai kita merasa ada yang mengikuti. Plat-platnya disebutkan semua di kronologi gitu tuh. Walaupun setelah dicek ternyata plat-plat itu nggak ada. Plat palsu semua. Plat palsu ternyata setelah ada yang cek. Nah, itu aja sudah indikasi kan? Indikasi kuat. Dan nggak ada yang pakai seragam, Bung Refli. Tidak ada satupun yang pakai seragam. Kita ingat betul saat itu. Kalau ada seragam aparat ya kita tanya baik-baik ada apa diikuti. Karena simpel. Nah, kalau nggak ada yang pakai seragam, siapa ini? Nah, kemudian begitu jalan kita kan kalau dari arah Bogor mau ke jembatan layang itu MBZ, itu kan lewat tol Cikunir dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Saya nggak tega bisa kencang-kencang. Soalnya di depan saya ada orang yang halus. Beliau adalah Habib Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bib, ya sudah mau bertandang ke sini lagi. Alhamdulillah bersilaturahmi untuk kedua kalinya. Dan kita mau ngomong tentang cinta tanah air, tapi saya appeal sedikit ya kan. Masa nggak ngomong KM 50? Betul. Kita kan tidak ngomong sesuatu yang mengawang-awang, tapi fakta kan. Nah, Bib, banyak hal yang terkait dengan KM 50 yang kemarin orang nggak berani ngomong. Ya, tapi setelah adanya kasus Brigadir J ini, orang kok tiba-tiba deja vu. Kok mirip, CCTV hilang, kemudian TKP dirusak, alat bukti dihilangkan dan lain sebagainya. Dan kita tahu, sepanjang yang saya tahu, Bib, ya, itu pengadilan itu baru terhadap 4 orang, tapi 2 orang lain saya katakan dengan bahasa yang satir, seperti free of charge, gratis. Kok ada nyawa meninggal gratis gitu. Nah, saya tidak tahu Habib mau komentar seperti apa. Silakan, Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Bang Refli
atas kesempatannya. Senang saya bisa datang ke podcast yang insya Allah penuh manfaat ini. Amin, amin. Mudah-mudahan channel Bang Refli Harun selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan keluarga juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terkait KM 50 ya Bang ya. Ya kita sama-sama tahu lah. Bahkan dari sebelum ada kasus Brigadir J pun saya lihat sejauh pengamatan saya soal KM 50 ini kasus yang nggak ada basinya Bang. Karena memang masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum terjawab bagi masyarakat. Sehingga kasus ini nggak ada basinya. Dalam masalah apapun ya netizen nyinggungnya KM 50 lagi. Bahkan saya dapat info dari banyak kawan-kawan bahwasanya di Twitter itu nggak berhenti ada yang berkaitan dikit KM 50 muncul lagi artinya kenapa ini kok tanda tanya bisa terus-terusan muncul, padahal biasanya masyarakat kita ini kalau ada satu isu nggak lama biasanya redup, basi, cepat lupa. Tapi KM 50 nggak lupa-lupa. Jawabannya sederhana, karena masyarakat kita khususnya kami umat Islam dan lebih khususnya lagi kami dari 212 FPI dan lain sebagainya masih merasakan kami belum mendapatkan keadilan dalam masalah ini, apalagi keluarga 6 syuhada ini mereka belum mendapatkan keadilan. Dan masyarakat melihat menurut perspektif saya dan saya sendiri merasakan itu kita belum mendapatkan keadilan dalam masalah ini, masih terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, apalagi saat ini ditambah munculnya kasus Brigadir J, pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen FS dan kawan-kawan. Oh, ini makin membuat masyarakat menghidupkan lagi masalah KM 50 ini, Bang. Karena banyak yang dirasa sama kejanggalan-kejanggalannya. Mulai dari konversi pers yang dilakukan oleh polisi, yang kemudian kronologi yang dijelaskan ini inkonsisten, berubah-berubah, sampai akhirnya sekarang berbalik ke kubu Freddy Sambo. Dari mereka memposisikan diri sebagai korban sampai sekarang, sampai update tersore hari ini istrinya pun akhirnya jadi tersangka. Artinya ada inkonsisten. KM 50 pun seperti itu, ada inkonsisten. Saya ingat betul waktu Kapolda itu melakukan konversi pers, katanya ada 10 ya, kemudian dikejar 10 dan lain sebagainya. Ternyata dengan 6 meninggal tembak-menembak, 4 ya. Ternyata rekonstruksi Polri sendiri Mabes akhirnya nggak mengatakan nggak ada itu. Artinya nggak menjelaskan itu ada. Dari Komnas HAM sendiri nggak ada. Beda dengan kami dari awal dari FPI. Kronologi kami konsisten, nggak ada perubahan, karena apa adanya kronologi tersebut, dan itu sangat logis dan tidak ada yang mempersoalkan soal hoax gitu ya. Iya, karena kronologinya jelas. Soalnya saya ingat press conference pertama, 6 mati tembak menembak, ya kan, tegas terukur gitu kan. 4 melarikan diri. Betul, itu kan dari Kapolda Metro. Iya, dan bahkan ada yang bilang 4 itu ada minta nanti kami bantu nyari yang 4 ya kan. Tapi setelah itu cerita itu nggak ada lagi. Cerita berubah belok. Cerita yang terus digaungkan itu adalah 6 saja. 6 dan rekonstruksinya pun demikian. Kemudian tidak 6 mati tembak menembak, yang mati itu cuma 2. Kemudian 4 masih hidup, dimasukkan ke mobil, rekonstruksi versi mereka. Dan seterusnya. Kemudian 4 dibunuh di mobil. Itu mobil Xenia. Begitu pula rekonstruksinya, kronologi yang dipaparkan oleh Komnas HAM itu beda dengan yang disampaikan oleh Kapolda. Artinya ada inkonsisten. Itu mungkin saya nggak tahu, kalau kita yang bicara seperti itu mungkin udah kena pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu Bang Refli. Hafal ya. Kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Jadi gara-gara banyak yang begini-begini, 14 ayat 1 dan ayat 2 pasal 15 Undang-Undang 1 1946. Tapi makanya saya katakan this is the momentum ya, momentum untuk kita buka-bukaan lah sedikit. Karena kan utang sejarah kita juga, Bib ya. Betul, Bang. Artinya gini, kita sebagai bagian dari masyarakat yang paham bahwa ini nggak adil. Betul. Coba bayangkan, saya membayangkan ibu dan ayah Brigadir Joshua itu, betapa sakitnya pilunya kehilangan anak. Betul. Ya kan? Hal yang sama kan terjadi juga dengan 6 orang syuhada itu kan. Ayah ibunya seperti apa, sama juga. Betul, gitu.
Iya, dan itu Bang Refli, tadi satu titik-titik persamaannya dari segi inkonsisten ketika menyampaikan kronologi sampai akhirnya terbongkar. Cuman kan bedanya ya tentunya kasus Brigadir J juga sampai sekarang masih timbul tanda tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kan kalau KM50 menurut pandangan saya cenderung lebih mandak, lebih eksklusif, lebih tertutup. Kemudian yang kedua di antara titik kesamaannya ya yang terbunuhnya sama-sama dilaporkan. Bahkan di KM50 sampai ditersangkakan. Kemudian itu mau niru KM50 skenario awalnya. Mayat mau ditersangkakan. Mungkin. Setelah itu di SP3 kan case close. Maunya kan begitu. Tapi akhirnya nggak sampai ke situ. Kemudian juga pelakunya sama-sama aparat. Kemudian ada orang-orang yang terlibat di dalam KM50 saat ini juga terlibat di kasus Brigadir J. Bahkan seperti Irjen FS sendiri kan saat itu memimpin tim untuk investigasi dari divisi Propam Polri. Artinya dia termasuk dari bagian rangkaian KM50 saat itu. Apakah ada pelanggaran etik atau tidak. Ternyata sekarang terbukti orangnya jadi tersangka pembunuhan berencana. Artinya justru publik di sini ternyata yang mereksa ini orang yang saat ini melakukan pembunuhan berencana yang begitu menggegerkan publik. Tentunya yang telah terjadi sudah seharusnya untuk dibuka kembali. Bahkan Bang, ada yang lebih kalau bahasa usul fikihnya qiyas aulawi, titik kesamaan bahkan lebih. Qiyas aulawi. Lebih, kita ada titik samaan antara KM50 dengan kasus Brigadir J. Tapi menurut kami bahkan lebih. Kenapa lebih? Ini korbannya 1, ini 6. Jadi artinya harusnya lebih serius lagi. Jadi Bib, kalau mau lebih serius itu gini, saya kan selalu mengidentifikasikan 3 hal kenapa Brigadir J ini agak berhasil nendang ya. Satu, masyarakat ini kompak di bawah. Tidak memandang ini sebagai kasus sara, suku, agama, ras antar golongan, tapi memandang ini adalah tragedi kemanusiaan. Betul. Nah, sehingga tidak ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang seolah-olah malah bergembira. Karena miris hati ini kan. Betul. Bagaimana mungkin ada 6 manusia meninggal, tiba-tiba ada kiriman karangan bunga selamat. Betul. Ya kan? Selamat bertemu bidadari dan lain sebagainya. Itu kan betul-betul membuat kita menangis kan. Lalu kalau itu nggak ada yang di sini, yang menghina Brigadir J itu nggak ada. Yang tadinya bekerja untuk mengaburkan itu nggak ada. Betul. Nah tapi yang kedua dari atas ada political will, ada goodwill dari Presiden Jokowi. Kita frankly speaking aja lah ya kan, Allah yang paling besar kan. Ada paling tidak ada statement yang keras walaupun dia bilang pesan. Saya sudah pesan ya, bukan pesan. Kemudian karena ada 2 arus bawah dan atas ini, maka internal Polri sendiri akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kompak. Betul. Ada arus yang ingin membuat rekayasa menyelamatkan Sambo, ada yang ingin mengorban, kalaupun ada korban ya yang Baradae saja, ada yang ingin membuka sama sekali, bahkan ada yang mengancam mengundurkan diri. Nah saya tidak melihat itu di KM50 Bib ya. Betul. Jadi masyarakatnya ada yang menghina malah. Kekuasaan puncaknya nggak punya keinginan, ya kan? Menko Polhukam kan bagus banget nih kalau sekarang kan. Pak Mahfud kenapa nggak sebagus waktu KM50? Iya kan? Betul. Sebenarnya bukan hanya KM50 Bib. Ada yang perempuan yang nembak di Mabes Polri gitu-gitu yang pakai senapan angin tiba-tiba dimatiin. Ada investigasi lebih lanjut. Twailibi Ustadz yang meninggal di penjara. Itu kan meninggal. Kalau kita belajar tentang hak asasi manusia, apapun motifnya itu sudah diambil gitu. Betul. Tapi kok nggak ada Komnas HAM sebagai pihak yang paling berkepentingan, rekomendasinya tolong usut tembak serangan kepada petugas dan kepemilikan senjata. Lah itu kan minornya. Yang mayornya itu adalah soal pelanggaran HAM, matinya orang seharusnya gitu ya. Bib, apalagi Bib? Silakan Bib. Jadi saya colongan juga untuk menyampaikan unek-unek ya. Silakan. Jadi gini Bang, betul kata antum tadi, salah satu yang bikin kasus Brigadir J ini terus naik karena masyarakat kita kompak, tidak dipecah oleh isu sara. Seharusnya hal yang sama juga terjadi di kasus KM50 seharusnya.
Kenapa? Kalau kita berpikir dengan jernih dan dewasa, 6 syuhada ini rahimahumullah rahmatal abrar, mereka punya ayah, mereka punya ibu, mereka punya keluarga, mereka punya harapan, mereka punya masa depan, mereka manusia. Dan maaf ngomong, mereka juga bukan keluarga mampu rata-rata. Betul. Ada di antara mereka yang tulang punggung buat keluarganya. Jadi sebagaimana Brigadir J manusia, mereka juga manusia. Brigadir J 1 orang, ini mereka 6 orang, 6 jiwa, 6 orang muslim bahkan saudara, bagi yang sesama muslim ya. Artinya ada ikatan tambahan saudara seiman, seislam. Jadi kalau ini tidak ditutaskan dengan baik, maka hal seperti ini bisa menimpa siapapun. Anda yang hari ini tertawa, mungkin Anda bisa jadi korban besok. Anda yang hari ini tertawa, bertepuk tangan, mendukung sebuah kezaliman, mendukung sebuah kemunkaran, ya mungkin Anda yang besok akan jadi korban. Kita nggak pernah tahu, Bang Refli. Karenanya jangan pernah menganggap remeh kasus pembunuhan apapun, apalagi yang betul-betul janggal, dan hati nurani nggak bisa bohong lah. Hati nurani kita nggak bisa bohong. Bagaimana banyak terjadi hal-hal yang betul-betul janggal, dan saya yakin sampai detik ini saya betul-betul yakin bahwasanya 6 syuhada ini qutilu zulman, mereka dibunuh secara dizalimi. Saya yakin betul, dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala berjanji ya, la antaqimanna 'ala zalim walau ba'da hin. Allah tuh bersumpah, aku akan membalas orang yang zalim walaupun setelah sekian waktu. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara Allah membalas. Cara Allah ini indah, Bung Refli. Cara Allah indah. Kadang-kadang kita pengennya pakai cara yang ada di benak kita. Kita nggak sabar. Tapi Allah punya cara sendiri yang lebih tiba-tiba indah. Kita diam aja terjadi. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Naam, di dunia wal akhirah. Itu baru di dunia. Maksiat itu, di antara maksiat ada yang hukumannya di akhirat, tapi ada maksiat yang hukumannya dipercepat di dunia, Bang Refli. Satu, durhaka sama orang tua, itu hukumannya dipercepat di dunia. Kedua, uququl walidain, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, di antara zaliman itu termasuk satu dosa yang hukumannya dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Ngeri Bang Refli. Jadi ya silahkan yang menutupi mungkin bisa menutupi, manusia tidak melihat, walaupun manusia juga tidak bodoh. Meskipun tidak melihat, manusia tidak bodoh, tapi Allah nggak pernah tidur. Allah Maha tahu, tidak ada yang bisa direkayasa. Gusti boten sare ya, Pak. Sare. Bib, ada satu klarifikasi sedikit Bib ya, sebelum Habib ngomong soal cinta negara dalam Islam itu. Habib pernah di waktu kejadian hari H itu dipepet mobil, kemudian dia buka kaca dan dia memberikan tanda jari yang jari tengah kurang ajar lah ya, kira-kira gitu. Itu ada ya memang ya? Ada memang. Jadi saya cerita kronologinya sedikit ya, Bang Refli. Kejadiannya saat itu kan Ahad malam Senin. Kalau nggak salah kita keluar dari Sentul itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kita tujuan mau ke Kerawang. Nah, ini yang perlu saya buka nih. Ke Kerawang itu jadi Habib Rizik itu suka pengajian dengan keluarga. Jadi beliau tuh ngajarkan, bukan cuma ngajarkan umat juga, keluarga juga. Beliau nggak lupa menyisihkan waktu untuk pengajian sama keluarga. Jadi ke Kerawang itu untuk ke salah satu villa kampung turis yang ada di Kerawang, yang memang punya salah satu sahabat itu untuk liburan istirahat, karena beliau pulang dari Makkah belum istirahat tuh, maraton sampai masuk rumah sakit, tapi kan beliau butuh istirahat, pemulihan sekaligus pengajian internal keluarga. Karena internal keluarga cukup banyak kan tuh, bergerak dari Sentul. Itu kurang lebih 8 mobil. 4 mobil laskar yang ngawal, 4 mobil keluarga. Saya ingat waktu itu urutannya 1 di depan mobil Habib Rizik. Jadi paling depan sekali mobil laskar, 2 mobil Habib Rizik, 3 mobil saya sama istri saya sama ada pembantu saat itu. Kemudian belakang lagi 2 belakang saya ini mobil, ada salah satu ustadz keluarga yang ikut dari di Mekah, Ustadz Hakim. Kemudian sama kakak ipar saya dengan suaminya, dengan anaknya, dengan pembantunya juga. Belakangnya lagi 3 mobil, 1 mobil laskar yang nempel dengan rombongan 4 ini, 2 yang agak di belakang. Nah, 2 ini yang akhirnya kejar-kejaran itu, yang terpisah. Nah, singkat cerita, ketika keluar dari Sentul memang kita sengaja malam hari saat itu untuk ngindarin kemacetan. Karena kan dari Bogor ke arah Kerawang itu biasanya suka macet, Bung Refli, apalagi di Cikunir itu kan lewat lingkar luar tuh.
Nah, seingat saya saat itu ya udah mulai ada gerak-gerik yang mencurigakan dari di Sentul karena ada mobil yang standby aja depan perumahan di Sentul itu. Karena perumahan Sentul ini Bung Refli baru Wahab Rizik itu nabung untuk nyicil itu untuk rumah pribadi. Jadi supaya kalau di Petamburan sudah terlalu banyak tamu, di Megamendung terlalu banyak tamu. Iya. Beliau pengen ada rumah yang beliau bisa tenang sama anak istri. Tidak untuk terima tamu di tidak situ terima lah. tamu. Iya. Dan orang belum tahu beliau punya rumah di Sentul baru setelah, dan itu beliau baru nempatin setelah pulang dari Saudi. Iya, Dan lama beliau nyicil untuk rumah itu, nabung uang nyicil pelan-pelan itu lama untuk punya rumah di Sentul itu. Artinya memang beliau sendiri baru nempatin. Keluarga jauh pun itu belum tahu beliau punya rumah di Sentul. Kalau keluarga dekat mungkin tahu. Iya. Tapi keluarga jauh tuh banyak yang belum tahu dan belum pernah ke rumah Sentul tersebut. Jadi aneh kalau tahu-tahu kok ada yang ngikutin di situ, ada drone muter-muter, ada yang punya kuasa lebih untuk menjangkau itu. Iya. Nah, jadi saya ingat malam itu penembakan kan dini hari Senin. Ya, dini hari tanggal 7 ya. Iya. Saya ingat 7 ya itu ya, 7 Bung Refli? karena itu ulang tahun pernikahan saya. Oh. Tanggal 7 Desember. Iya, dini hari. Jadi kita jam 11 masih tanggal 6 berarti kita keluar jam 10 atau jam 11. Itu udah ada yang mencurigakan, kita dapat info dari security dari apa bosnya ada yang standby di situ. Nah, keluar dari Sentul itu mulai kita mulai merasa ada yang mengikuti. Ya, plat-platnya disebutkan semua di kronologi. Walaupun setelah dicek ternyata plat-plat itu nggak ada. Oke, plat palsu semua. Plat-plat palsu ternyata. Nah, Itu aja sudah indikasi kan? indikasi kuat. Dan nggak ada yang pakai seragam, Bung Refli. Oke. Tidak ada satupun yang pakai seragam. Kita ingat betul saat itu. Kalau ada seragam aparat ya kita tanya baik-baik ada apa diikuti. Iya. Karena simpel. Iya. Nah, kalau nggak ada yang pakai seragam siapa ini? Iya. Nah, kemudian begitu jalan kita kan kalau dari arah Bogor mau ke jembatan layang itu MBZ apa Cikunir apa kalau nggak salah ya. Pokoknya keluar tuh yang mau arah Lingkar, kemudian lewat tol itu yang mau ke arah jembatan. Nah, di tol itu tuh titik di mana karena malam saya nggak perhatian, cepat juga posisi kita saat itu. Di tengah jalan tuh ada Allah janji kau akan kembali. Nah, dan itu terbukti Fathul Makkah, akhirnya Rasulullah kembali ke Makkah. Berhasil menaklukkan Makkah walaupun Rasulullah balik lagi ke Madinah. Nah, menariknya kata ulama dari ayat ini, dari penafsirannya menunjukkan bahwasanya Rasulullah rindu kepada Makkah. Rindu lagi-lagi buah dari cinta. Nah, berarti Rasulullah cinta kepada Makkah. Makkah tanah airnya. Berarti cinta tanah air dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini dalil yang ketiga yang saya sebutkan. Oke. Kemudian yang keempat, di dalam tafsir Ruhul Bayan diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Sayyidina Umar yang kedua. Iya. Radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah mengatakan, ya laula hubbul watan la kharuba baladus su. Fa bihubbil awtan umiratil buldan. Tanpa rasa cinta kepada tanah air, maka negara yang bobrok akan hancur. Artinya terlepas dari tentunya semua pertolongan Allah. Tergantung rahmat Allah, pertolongan Allah, inayah Allah, ketaatan penduduk itu berpengaruh kepada makmurnya sebuah daerah dan lain sebagainya. Tapi kita bicara salah satu sebab yang paling kuat menopang berjalannya sebuah bangsa itu rasa cinta kepada tanah air. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, fa bihubbil awtan umiratil buldan. Dengan cinta kepada tanah air Allah memakmurkan negara-negara. Negara-negara bisa makmur karena warganya cinta tanah air. Karena cinta akhirnya dia ikut terbangun untuk mendorong tanah airnya. Masya Allah, jazakumullah khair. Nah, jadi beliau sendiri mengatakan salah satu faktor yang bisa membuat terbangunnya sebuah negara rasa cinta masyarakat kepada negaranya, kepada tanah airnya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, Habib kenapa nggak bawa hadis hubul watan minal iman? Kan katanya banyak yang itu hadis Nabi mengatakan hubul watan minal iman. Nah, ini perlu saya jelaskan nih Bung Refli ya. Kita bicara disiplin ilmu hadis. Al-Imam Al-Ajaluni dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilil Ilbas fi mashtahara ala alsinatin nas, beliau ahli hadis. Setelah diteliti ternyata ini bukan hadis ungkapan ini. Itu ungkapan Rasulullah nggak pernah mengucapkan hubul watan minal iman. Jadi nggak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah apa yang Rasulullah tidak katakan. Tapi menariknya ulama mengatakan meskipun Rasulullah nggak mengatakan itu, lakin ma'nahu sahih, substansinya benar. Jadi yang nggak boleh itu penisbatannya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah nggak salah. Substansinya betul. Secara agama hubul watan, cinta tanah air bagian daripada iman. Ulama membenarkan. Mungkin substansinya benar. Sama ini ya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Katanya bukan hadis. Ya, diperdebatkan apakah itu hadis atau bukan, tapi substansinya bisa dikatakan benar.
Nah, karena kan terlalu kenyang nggak bagus. Iya. Terlalu lapar juga nanti sakit mah. Iya. Kalau terlambat. Nah, jadi ini bukan hadis. Nggak boleh kita mengatakan Rasulullah bersabda. Nah, tapi substansinya benar. Konsep hubul watan minal iman itu benar kata Imam Al-Ajaluni. Ya, apalagi di situ di dalam cinta tanah air kan ada sifat gotong royong, saling membantu, menyambung silaturahmi, memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu kan ada di balik rasa cinta kepada tanah air. Iya. Nah, karenanya perlu saya luruskan, jangan lagi mengatakan itu hadisnya Rasulullah SAW. Tapi silahkan kita mengatakan tapi sebagai bukan kata hadis. mutiara itu betul. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Jadi apa yang tadi saya sebutkan, ya mulai hadis tentang permulaan wahyu, kemudian hadis Rasulullah sampai ke Madinah bergegas karena rindunya, kemudian bagaimana ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah rindu kepada Mekah, yang menunjukkan cinta. Sayyidina Umar mengatakan pentingnya cinta tanah air. Nah, ini jadi motivasi kuat bagi setiap muslim untuk cinta kepada tanah airnya. Artinya cinta tanah air ini bukan karena faktor perasaan saja, bukan karena faktor tabiat manusia saja, tapi perintah syariat. Makanya saya selalu bilang begini, nggak usah ragukan deh cinta tanah airnya habaib, ulama, kiai, ustadz, nggak usah ragukan. Kenapa? Karena kami belajar cinta tanah air bukan dari barat. Kami bukan belajar cinta tanah air dari kaum nasionalis, enggak. Kami nggak belajar cinta tanah air dari timur. Kami nggak belajar cinta tanah air dari orientalis, dari sekuleris dan lain sebagainya, enggak. Kami belajar cinta tanah air dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang ngajarkan kami untuk cinta kepada tanah air. Makanya bahkan sebelum kami lahir pun darah cinta tanah air itu udah ngalir di kakek-kakek kami, di guru-guru kami, di mata rantai keilmuan kami sampai ke Rasulullah SAW. Karena ini dicontohkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi motifnya betul-betul karena ajaran Rasulullah. Tulus. Kami nggak bukan. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan yang tadi ekstrim kanan ekstrim kiri itu kenapa muncul seperti itu? Ya mungkin karena kurangnya pemahaman. Karena kurangnya pemahaman. Kalau ekstrim bisa satu karena kurangnya pemahaman, bisa satu lagi karena kepentingan, Bung Refli. Agenda politik. Agenda politik. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang di framing seolah-olah anti tanah air, anti NKRI. Buat menstigma. Repot. Jadi bisa karena yang bersangkutan sendiri yang berulah atau dia distigmatisasi orang lain. Betul. Nah, jadi begini Bung Refli, cinta tanah air itu bagus. Atau sebelumnya lah, pinter itu bagus, tapi merasa paling pinter nggak bagus. I see. Dermawan itu bagus. Merasa paling dermawan nggak bagus. Memahami Pancasila itu bagus. Merasa paling Pancasila sampai orang lain dituduh anti Pancasila itu nggak bagus. Cinta tanah air bagus, tapi merasa paling cinta tanah air sampai nuding orang lain tidak cinta. Itu repot tuh Bung Refli. Jadi itu. Jadi nggak perlulah meragukan rasa cintanya habaib, ulama, asatid, kiai kepada tanah air. Rasa cinta kami udah kami buktikan dengan perbuatan, dengan darah, dengan nyawa, dengan semua yang kami punya, tulus tanpa menghalang. Paling gampang gini aja ngetesnya. Habib kalau olahraga suka apa? Saya sebenarnya bola. Sepak bola. Kalau bola sepak bola Indonesia lawan Uni Emirat Arab kan tetap pegang Indonesia. Indonesia lah. Itu aja. Indonesia lah. Itu aja yang ukurnya gitu. Mau lawan Qatar. Itu indikator sederhana. Mau lawan negara-negara Muslim sekalipun. Betul Bang Refli. Tetap aja Indonesia yang menang. Betul. Gitu, pengennya. Belum lagi tadi saya katakan faktor kedua, faktor keindahan. Nggak ada alasan buat nggak mencintai bangsa ini. Keindahannya begitu luar biasa. Keindahan keberagaman, keindahan alamnya, keindahan perbedaan bahasanya. Luar biasa keindahan bangsa ini. Dan yang ketiga ihsan. Orang yang berbuat baik kepada kita, semakin sering kita akan cinta kepada dia. Jadi maka negeri ini terlalu banyak berbuat baik kepada kita. Allah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita di negeri ini. Walaupun tetap tadi dalam konteks keindahan dan ihsan, kebaikan, tetap itu semuanya kembali kepada Allah. Keindahan negeri ini diciptakan Allah, maka cinta kita kepada negeri ini harusnya menambahkan cinta kita kepada Allah yang menciptakan negeri ini. Begitu juga semua yang kita dapatkan dari negeri ini, kita lahir, besar, tidur, makan, minum, bahkan buang air di negeri ini, semuanya itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kenikmatan itu melalui negeri ini. Jadi dengan 3 faktor ini, faktor agama, dorongan syariat, faktor keindahan negeri ini,
faktor nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita melalui negeri ini, maka nggak ada alasan buat kita untuk nggak cinta kepada negara. Tapi cara cintanya yang seperti apa? Ini. Jadi kalau saya mengkritik, itu bukan saya nggak cinta, karena saya saking cintanya kepada negeri Betul, ini. Bung Refli. Makanya saya mengingatkan kalau misalnya pemimpin belok, polisi tidak amanah, tidak jujur, ya kan? Karena kalau enggak Kacau. iya, maunya kita surga ini tetap kita pelihara. Betul, ya. Surga Bung di Refli. dunia ini kan tetap Betul. kita pelihara. Makanya saya bilang gini, Bung, cintanya udah jelas. Cara mencintainya yang seperti apa? Ya. Jangan kayak anak ABG. Ngaku cinta tapi cara cintanya keliru dengan cara-cara yang melanggar etika akhirnya. Iya. Nah, jadi kita wajib cinta kepada negeri ini, harus. Itu tuntutan agama, itu tuntutan keindahan negeri, itu tuntutan moral. Tapi bagaimana cara mencintainya? Saya kasih analogi yang sederhana, Bung Refli. Kita cinta anak kita, maka kita akan menginginkan segala yang terbaik buat anak kita. Iya. Segala yang terbaik itu nggak melulu senyum. Iya. Ada kalanya marahnya kita itu yang terbaik buat Iya. anak. Bahkan nggak jarang gebuknya orang tua buat anak itu yang terbaik Kita kadang-kadang. marah itu bukan karena kita benci dia, Betul. karena kita cinta dia, pengen dia menjadi yang terbaik. kan Betul. begitu. Makanya beragam cara umat Islam mengekspresikan rasa cintanya kepada tanah air. Ada mengekspresikan dengan bergerak di bidang dakwah. Itu kan bagian dari membangun bangsa, menghidupkan syiar. Semakin tinggi kesadaran beragama umat di negeri ini, semakin baik perilaku mereka. Semakin baik perilaku mereka, akhlaknya, semakin baik bangsa ini. Ada yang mengekspresikannya dengan cara apa? Ngeberantas hama. Iya. Nah, kalau anak kita mabok, minum minuman kerasnya, kita marah karena sayang. Iya. Nah, begitu pula di negeri ini, begitu ada berbagai kemungkaran, korupsi, kezaliman, tumpang tindih daripada atau kesenjangan sosial. Ini kan kemungkaran semuanya. Iya. Minuman keras, judi, prostitusi dan lain sebagainya. Maka harusnya kalau kita cinta jangan diem dong. Iya. Jangan bungkam dong. Kalau diam itu namanya cuek, tidak Cuek, cinta. nggak cinta. Itu seperti kita lihat anak tetangga, itu bukan urusan saya. Tapi anak sendiri ya nggak boleh. Betul. Nah, jadi jangan orang yang ngeritik rezim terus dibilang anti tanah air. Nah, ini keliru. Rezim dan negara ini dua hal yang berbeda. Rezim dan tanah air dua hal yang berbeda. Jadi saya sudah bilang begini, Bib. Orang yang tidak cinta tanah air itu adalah orang yang mencari keuntungan dari ketidakbenaran. Setuju. Gitu. Setuju. Makanya walaupun ngomong cinta tanah air sampai mulut berbusa, ya, tapi kalau korupsi itu bohong namanya cinta tanah air. Dusta. Ngomong cinta tanah air, wah ditempel di mana-mana bikin baleho, ditayangkan oleh berapa juta orang nonton di ngomong cinta tanah air. Tapi kezaliman dilakukan, penegakan hukum nggak dilakukan dengan baik, dusta namanya. Iya, dusta namanya. Bohong. Jadi kalau seorang pemimpin mau cinta tanah air itu dia harus adil. Betul. Karena adil itulah yang membuat dia masuk surga. Nah, silakan Habib closing statement closingnya. Karena di sini closing statement itu nggak dibatasi. nah, insya Allah mudah-mudahan ya negeri kita dijaga oleh Allah. Di HUT Republik Indonesia yang ke-77, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah meragukan rasa cinta tanah air yang ada pada ulama, para habaib, para kiai, para asatid, santri dan umat Islam. Karena kami cinta tanah air belajar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ada seorang ulama besar namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Bung Refli, yang pendiri Al Khairat Palu. Iya. Yang namanya diabadikan. Palu, Al Khairat. Iya, namanya diabadikan jadi nama bandara. Sebulan yang lalu saya ke Palu soalnya. Ya, namanya jadi nama bandara Sis Al-Jufri. Oh iya. Mutiara Sis Al-Jufri, Said Idrus Salim Al-Jufri. Oh, Itu pendiri Al Khairat. Beliau mendirikan lembaga pendidikan yang saat ini cabangnya 1000 lebih di Indonesia Timur. Tapi saya Luar menyesal. biasa. Kenapa? Saya nggak ngerti soalnya awalnya. Begitu saya tahu Al Khairat apa-apa, kenapa saya nggak mampir? Insya Allah nanti kapan-kapan ziarah Amin, mampir. amin. Nah, beliau mengatakan apa? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda'u. Jadi ketika waktu itu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, beliau mengubah syair. Di antara rangkaian syairnya, beliau ini bahasa Indonesianya nggak lancar. Oke. Tapi cintanya sama Indonesia luar biasa karena beliau udah nganggap Indonesia sebagai tanah airnya. Walaupun beliau kelahiran di Hadramut Yaman. Beliau nulis syair yang diabadikan sampai saat ini, kullu ummatin laha ramzu izzin. Setiap bangsa punya simbol kemuliaan. Wa ramzu izzina al-hamra wal bayda'u, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih. Oke. Kata beliau. Artinya warna merah dan putih itu harusnya
bukan sekedar warna tapi ada pesan di balik itu. Merah artinya darah, putih artinya tulang. Para pendiri bangsa, para pendahulu kita, apalagi para ulama yang merestui merah putih ini, pengen pesan kemerdekaan negeri ini bukan didapatkan dari hadiah dari penjajah, bukan dari Belanda, bukan dari Jepang, bukan juga hadiah dari Amerika yang menggepur Jepang saat itu. Kemerdekaan Republik ini adalah hasil jerih payah para syuhada, para ulama, ya, para pejuang yang menumpahkan darah mereka yang merah dan mematahkan tulang mereka yang putih untuk memerdekakan bangsa ini. Karenanya kita sebagai generasi penerus jangan durhaka kepada mereka. Sebagaimana dulu mereka sampai berdarah-darah, sampai patah tulang buat memerdekakan bangsa ini, maka kita ya nggak boleh lengah. Tunjukkan rasa cinta kita dengan menjaga negeri ini, menjaga, menumbuh suburkan setinggi-tingginya akhlak yang mulia, ya, revolusi akhlak. Sebarkan akhlak yang baik sebanyak mungkin dan lawan segala keburukan dari negeri kita. Jangan biarkan ada kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman, dan segala penyakit masyarakat. Nah, ulama-ulama yang keras terhadap itu, tegas, nggak lain dan bukan ini rasa cintanya kepada tanah air. Bahkan mereka rela berkorban. Harus ada risiko yang dihadapi ketika tegas melawan kezaliman, kemunkaran. Harus ada risiko yang dihadapi, tapi mereka nggak peduli. Karena kenapa? Karena ini rasa cinta tanah air yang diperintahkan oleh syariat, yang dituangkan dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi itu Bung Refli. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, para ulama-ulama kita dijaga oleh Allah. Dan doakan juga Habib Rizik Syihab yang baru bebas bersyarat. Amin. Jadi beliau baru bebas bersyarat sampai tahun depan, ya? Sampai Juni 2024. 2024. Oh, 2024. Iya. Oke. Iya, karena kan beliau 2/3 menjalani, sisa setahunan lah kalau nggak salah ya. Tapi kalau bebas bersyarat saya nggak ngerti aturannya itu ada tambahan setahun seperti apa. Kalau tidak salah sampai Juni 2023 tidak melakukan pelanggaran apapun, itu bebas. Oh, sudah bebas. Oh, aturannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia dianggap melakukan pelanggaran, maka dia masuk lagi sampai 2024. Oh, seperti itu, Bu. Jadi ya harus aman sampai Juni 2023. Makanya doakan. Doakan ini. Amin. Beliau juga kan belum bisa keluar kota karena kan syaratnya keluar kota harus dapat izin Bapas. Katanya kalau melanggar hukum ini luas sekali. Salah satu syaratnya nggak boleh melanggar hukum. Iya, dan itu kadang-kadang subjektivitas penegak hukum aja. Iya, ada ungkapan yang menarik. Semua orang sama di mata hukum. Tapi nggak semuanya sama di mata penegak hukum. Boleh dibuat quotes itu. Luar biasa ya. Semuanya di mata penegak hukum yang tidak sama. Iya, terima kasih banyak Habib Hanif ya. Ini kan menurut Anda apakah KM 50 sudah diproses secara adil? Saya mengadakan polling 73.000 yang voting, yang partisipannya belum atau tidak adil itu 94% yang mengatakan belum 94%. Ya. Yang ragu-ragu 2%. Yang mengatakan adil 4%. Suara rakyat. Berapa yang ikut vote? 73.000. 73.000. Nah, nih. Luar biasa. Ini nggak main-main. Dan ini nggak direkayasa. Mesinnya kan bukan kita yang punya. Betul. Kita cuma ngisi doang. Artinya ini suara rakyat. Iya. Tolong jangan diabaikan. Iya. Nah, kita pengen betul-betul dibuka. Saya yakin siapapun yang memberanikan diri untuk membuka ini, saya yakin apalagi dari pihak penguasa akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang memberanikan diri untuk membela orang-orang zalim akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kemuliaan dunia sebentar tapi kemuliaan akhirat yang luar biasa. Dan terakhir Bung Refli, terakhir saya pengen ngundang buat semua sobat Refli, Insya Allah 11 September 2022 Ahad sore, kami dari alumni Darul Lughah Dakwah. Saya kan alumni Pondok Pesantren Darul Lughah Dakwah Bangil Pasuruan. Saya Buya Yahya, Habib Quraish Baharun dan banyak tokoh-tokoh yang alumni situ. Kita akan mengadakan haul pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah Buya Habib Hasan bin Ahmad Baharun di Istiqlal. Di Istiqlal. Jadi nanti begini Bib, itu nanti silakan Habib bikin flyernya. Nanti saya sosialisasikan. Boleh, insya Allah. Mudah-mudahan bisa hadir. Jadi dihadiri para alim ulama, para asatid, para habaib dari berbagai wilayah, khususnya keluarga besar Darul Lughah Dakwah. Mudah-mudahan insya Allah yang kawan-kawan bisa hadir, mendapat keberkahan dari Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun sebagai tokoh yang sangat perhatian dalam pendidikan, yang santrinya saat ini dari Sabang sampai ke Merauke, kemudian juga dalam pengembangan bahasa Arab. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Jadi Ahad
11 September 2022, datang sebelum maghrib di Oh, Istiqlal. oke, Jadi Istiqlal. maghrib kita mulai, mudah-mudahan bisa masuk. Kalau sebelum maghrib insya Allah masih bisa masuk, insya Allah. Oke. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan ini bukan kali yang terakhir Habib ke sini, karena hal yang baik harus kita syiarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.